Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah di tempat yang biasa. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini sebenarnya sama aja dengan perasaan Abah. Di samping ya ada jalan ya gitu. Sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Mari kita bicarakan. Sebetulnya Abah tuh sedang prihatin nih. Walaupun kemarin di video yang lalu itu Abah sempat menyampaikan lah gitu. Dan kebetulan sekarang ada challenge tentang kejadian di Aceh dan diikuti dengan ya ada beberapa daerah katanya, dan Abah mungkin udah nebak lah gitu. Jadi begini, mengenai kejadian Aceh nih ya, bagi Aceh itu sebetulnya sih bukan hal baru, itu sejak lama udah terjadi, dari sejak presiden pertama Bung Karno ya, berlanjut dan sampai sekarang. Sebenarnya Abah sedih karena apa? Kalau berdasarkan cerita orang tua, Abah tuh ada setidaknya sedikit sangkut paut dengan daerah-daerah itu. Seperti dongeng cerita Abah dulu, buyut ya, buyut Abah tuh ya termasuk dari Aceh. Buyut laki-laki, buyut perempuannya katanya dari Sumatera Barat, Minang. Sedangkan ayah Abah karena ya mungkin situasi dulu sehingga pergi dari kampung halaman, dan ayah Abah lahir di Palembang itu. Sedangkan dari ibu nih, kakek buyut Abah dari ibu itu dari Jogja katanya, karena suatu kehidupan biasa mengembara sehingga beranak pinak di Banyumas lah, disebutkannya apa, kecamatannya Sumpiuh lah gitu kalau nggak tiba gitu. Sedangkan itu dari ibu ya, dan juga dari nenek. Kalau itu kan dari kakek ya, dari kakek yang dari Jogja itu. Sedangkan dari nenek ya cerita dari buyut Abah juga, karena Abah sempat hidup dengan buyut ya, mengenal baik itu.
itu suaminya atau ayahnya gitu kan, itu dari Banten, dan ibunya atau uyut apa tuh dari Cirebon gitu kan. Jadi Abah tuh untung ada Indonesia gitulah. Kalau tidak ada Indonesia, bagaimana? Sedangkan Abah sendiri lahirnya di Bandung. Anak-anak Abah lahir di Cirebon. Nah itu udah, kalau nggak ada Indonesia nggak tahu lah. Udah orang mana gitu kan. Kalau sekarang kan Abah dengan yakin nyebut orang Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Walaupun sehari-hari ya dari kecil bahasa Sunda ya. Dan sekarang ya campur lah. Bagaimana dengan siapa ketemunya gitu kan. Tapi paling tidak bahasa Indonesia menggunakannya. Gitu. Jadi gennya udah nggak jelas lah gitu. Itu. Dan mengenai ini kasus bendera ya, kasus bendera nih. Kasus bendera itu bagi Abah sebenarnya bukan hal besar, bukan hal yang besar lah gitu, bukan hal yang bagaimana gitulah ya, enggak. Karena di Indonesia itu setiap provinsi punya bendera yang melambangkan kebudayaannya gitu. Jangankan provinsi, kota kabupaten juga punya bendera gitu kan. Bahkan Persib punya bendera, warnanya biru putih kan. Nah, itu. Jadi bagi Abah nggak masalah lah. Hanya satu, jangan mencederai sang saka merah putih dan lambang negara Pancasila. Itu. Karena apa? Tegaknya merah putih dan Pancasila itu sudah diperjuangkan berjuta-juta orang dengan pengorbanan, harta, darah, dan air mata. Leluhur-leluhur Abah banyak itu. Kebanyakan gugur. Kebanyakan gugur. Banyak saudara-saudara Abah itu gugur. Gitu. Untuk apa? Untuk menegakkan sang merah putih dan menjaga keutuhan negara ini. Jadi silakanlah kibarkan bendera. Persib juga ngibarkan bendera. Kalau bertanding tuh bawa-bawa bendera tuh. Tidak masalah selama tidak mengganggu sang merah putih. Sebenarnya kita bisa berkaca lah. Uni Soviet, negara superpower,
bisa hancur, berkeping-keping. Karena apa? Karena pemimpinnya karena kan bukan rakyatnya soal perpecahan itu. Rakyat hanya menyambut saja, tapi kan dari pemimpinnya itu yang bikin Uni Soviet bubar itu kan, gitu. Akibat dari bujukan atau janji atau apalah dari Amerika Serikat kan. Dan tidak mustahil, udah berapa kali-kali Amerika Serikat itu menghendaki kita itu hancur loh ya. Dari sejak pertama merdeka RRI itu ada peran Amerika itu. PRRI itu, Permesta itu ada peran Amerika. Jadi sejak awal sudah ada niatan Amerika itu. Untungnya pemimpin-pemimpin kita orang-orang kuat ya, tidak seperti siapa dari Uni Soviet itu. Orang-orang kuat, orang yang cinta tanah air, sehingga gagal gagal dengan militer, hancurkan secara ekonomi dalam Krismon. Dimanfaatkan para petualang yang kelihatannya ada ikatan langsung atau tidak langsung, ada ikatan lah. Setelah federasi gagal di tahun 50-an, di tahun 98 itu kan ada juga pemikiran untuk federasi kan, sampai komprominya menjadi otonomi luas kan. Itu. Dan itu ya hasil-hasil ya tidak mustahil ada konektivitas lah dan mereka gitu kan. Karena apa? Kekayaan Indonesia ini yang sangat besar. Kalau masih bersatu seperti sekarang, untuk memecah negaranya sulit. Makanya waktu-waktu ada pemimpin-pemimpin yang lemah, yang bodoh, dimanfaatkan lah oleh negara-negara kuat itu. Untuk apa? Untuk mengeruk kekayaan alam kita. Kita bisa lihat kan, emas siapa yang ngambil, nikel siapa yang ngambil, ya kan? Udah tergadai semua kekayaan alam kita. Itu sebabnya kita harus bersatu untuk bisa mempertahankan kekayaan alam kita. Kita harus mulai cerdas dalam memilih pemimpin. Kalau ingin selamat sekarang nih, mungkin dalam keadaan posisi kritis di negara kita ini. Apabila nanti kita salah memilih pemimpin lagi, mungkin nggak tahu lah. Mungkin ghost split itu bener gitu ya, apa yang sudah disampaikan sama calon presiden kita dulu yang sekarang jadi presiden itu, baru tanggal 2030 Indonesia udah tidak disebutkan dalam cerita ghost split itu. Kita tidak tahu siapa agennya untuk mewujudkan ghost split, kita nggak tahu itu.
Makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan hanya melihat casing, melihat ucapannya. Kita perlu juga mengetahui perilakunya. Itu bagi Abah bendera nggak masalah lah, selama tidak mengganggu sang merah putih, itu aja. Sebab semua kabupaten kota itu punya bendera, klub-klub juga, klub sepak bola punya bendera. Itu. Jadi mari kita introspeksi lah. Mari pilih pemimpin-pemimpin yang amanah yang akan datang. Itu saja ya yang Abah sampaikan, dan mohon maaf ya apabila kurang berkenan. Abah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.